Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus, dipanggil Firda, dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Kali ini saya akan menceritakan hasil resum kepada Anda sekalian mengenai novel Dunia Sophie. Sebelum masuk ke cerita hasil resuman saya, pada awalnya saya tak mengerti apa itu filsafat. Setelah saya mengikuti PBAK dan mendapatkan tugas membaca, memahami, dan meresum sebuah novel, di situ ternyata saya menemukan jawaban bahwa filsafat itu memang mengasyikkan, namun juga perlu diperhatikan. Dalam Dunia Sophie, karya Justin Garden ini adalah sebuah novel tentang sejarah filsafat sejak awal perkembangan di Yunani hingga abad ke-20. Buku ini pertama kali terbit di tahun 1991 dalam bahasa Norwegia dengan judul Sophies Verden, dan hingga telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa di seluruh dunia. Menyajikan sejarah filsafat dalam bentuk novel adalah suatu hal yang unik. Dengan cara itu, filsafat yang terkesan sulit dan berat untuk dipelajari dapat disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna, serta ini sangat penting karena bagaimanapun mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para filosof sebenarnya merupakan kepentingan semua orang, bukan hanya filosof yang mempelajarinya secara akademik. Novel ini melalui gaya tuturnya yang ringan mengajak kita untuk menjadi yang berani menghadapi filosof itu. Dalam benak orang, filsafat adalah ilmu yang mengawang-awang terlalu tinggi dan rumit hingga tak mudah untuk dicerna oleh orang kebanyakan. Ketika pengetahuan empirik dan teknologi menghasilkan banyak hal konkret dan telah mengubah kehidupan manusia secara mendasar, filsafat bagai bulan yang menyembunyikan kekosongan rimba. Istilah abstrak yaitu yang dirumit-rumitkan. Lebih buruk lagi, dalam situasi penuh antusiasme keagamaan yang meledak-ledak, filsafat biasanya bahkan dilihat dari sebuah kebebasan nalar yang liar dan arogan, semacam ancaman menuju kekacauan bahaya, tafsir bebas yang mengarah kepada kemurtadan dan atau bahkan sejenis kegilaan. Maka dari itu, bagi masyarakat umum sebaiknya tidak disarankan. Pada dasarnya, filsafat adalah gerakan nalar yang wajar, alamiah, bernafas, aliran pikiran yang pada titik tertentu tak bisa dibungkam dan dihentikan. Filsafat adalah sistematisasi pengalaman bernalar dan kecenderungan ingin tahu yang telah kita miliki sejak masa kanak-kanak. Filsafat adalah pengalaman yang bergulat hendak merumuskan kerumitan dirinya yang sebenarnya tak terumuskan. Suatu upaya tanpa akhir untuk memahami kenyataan yang mungkin tak pernah tuntas terjelaskan. Filsafat sebagai pemikiran kritis yang mendalam dan mandiri sangatlah dibutuhkan. Filsafat memampukan kita menyusun sendiri pegangan di antara berbagai informasi dan pendapat yang membingungkan. Lalu memampukan kita merumuskan sendiri makna pengalaman filsafat, mengasah kepekaan kita atas hal inti persoalan, yang mana hal pokok, mana hal sepele, mana hal yang layak dibela, dan mana hal yang dibiarkan saja. Meskipun filsafat adalah kegiatan olah nalar, yang sebenarnya digumuli di sana adalah kebutuhan roh dalam dinamika jatuh bangunnya pengalaman. Belajar filsafat membuat kemampuan reflektif kita senantiasa berdenyut segala hal yang akan digugat dan digugat ulang oleh refleksi kita sendiri. Maka berfilsafat adalah bermain menjajaki berbagai kemungkinan untuk memahami pengalaman dan kehidupan, lalu menuntut kita berani dan tekun memasuki rimba peristiwa yang mengikuti penalaran-penalaran yang sangat panjang dan peluk melelahkan. Filsafat adalah cara cerdas bagi jiwa untuk tetap waras dan tumbuh berevolusi, terutama ketika dunia makin sulit dan sistem nilai terdegradasi. Tadi sedikit hasil resuman saya dari buku Dunia Sophie yang membahas tentang sejarah filsafat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, karena yang salah datangnya dari saya dan yang benar hanya datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.